Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sifat pada operasi hitung, penjumlahan dan perkalian bilangan desimal. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, peserta didik, 1. Dapat memahami bahwa hukum komutatif dan asosiatif berlaku bahkan untuk desimal. 2. Dapat memahami bahwa hukum distributif benar berlaku bahkan untuk desimal. Sifat pada operasi hitung. Operasi hitung matematika secara umum memiliki 3 sifat, yaitu komutatif, distributif, dan asosiatif. Ketiga sifat itu tentunya memiliki perbedaannya masing-masing. Komutatif artinya pertukaran, distributif berarti penyebaran, sedangkan sifat asosiatif artinya adalah pengelompokan. 3 sifat itu wajib dipahami karena bisa dibilang akan menjadi pedoman yang akan terus dibawa hingga tingkatan-tingkatan pendidikan teratas. Komutatif atau pertukaran adalah ketika dua bilangan dijumlahkan atau dikalikan, hasil penjumlahan akan tetap sama meskipun urutan dari dua bilangan tersebut ditukar atau dibalik. Untuk komutatif berlaku kalimat matematika seperti berikut. Contoh. Untuk penjumlahan, 5,7 ditambah 1,3 sama dengan 7,0, sama hasilnya dengan 1,3 ditambah 5,7 sama dengan 7,0. Artinya, 5,7 tambah 1,3 sama dengan 1,3 tambah 5,7. Untuk perkalian, 0,6 dikali 2,5 sama dengan 1,5, sama hasilnya dengan 2,5 dikali 0,6 sama dengan 1,5. Artinya, 0,6 dikali 2,5 sama dengan 2,5 dikali 0,6. Kedua operasi tersebut menunjukkan sifat komutatif. Asosiatif atau pengelompokan adalah ketika 3 bilangan dijumlahkan, hasil penjumlahan akan tetap sama meskipun urutan pengerjaannya berubah. Untuk asosiatif berlaku kalimat matematika seperti berikut. Contoh, untuk penjumlahan, kurung buka 2,1 ditambah 3,4 kurung tutup ditambah 1,5 sama dengan 6,0 sama hasilnya dengan 2,1 ditambah kurung buka 3,4 ditambah 1,5 kurung tutup sama dengan 6,0. Artinya, kurung buka 2,1 ditambah 3,4 kurung tutup ditambah 1,5 sama dengan 2,1 ditambah kurung buka 3,4 ditambah 1,5 kurung tutup. Untuk perkalian, kurung buka 1,5 dikali 2 kurung tutup dikali 3 sama dengan 9,0 sama hasilnya dengan 1,5 dikali kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup sama dengan 9,0. Artinya, 1,5 dikali 2 kurung tutup dikali 3 sama dengan 1,5 dikali kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup. Distributif atau penyebaran adalah aturan yang menyatakan bahwa angka di luar tanda kurung dapat dikalikan dengan setiap elemen di dalam tanda kurung. Contoh, pada perkalian terhadap penjumlahan. 3 dikali kurung buka 2,5 ditambah 1,5 kurung tutup sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu, 3 dikali 2,5 ditambah 3 dikali 1,5 sama dengan 7,5 ditambah 4,5 sama dengan 12. Jadi, 3 dikali kurung buka 2,5 ditambah 1,5 kurung tutup sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 3 dikali 2,5 ditambah 3 dikali 1,5. Ini menunjukkan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, pada perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali kurung buka 5,5 dikurang 2,5 kurung tutup sama dengan 3 dikali 3,0 sama dengan 9,0. Lalu, 3 dikali 5,5 dikurang 3 dikali 2,5 sama dengan 16,5 dikurang 7,5 sama dengan 9,0. Jadi, 3 dikali kurung buka 5,5 dikurang 2,5 kurung tutup sama dengan 3 dikali 5,5 dikurang 3 dikali 2,5. Ini menunjukkan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Ringkasan. 1. Komutatif, ketika dua bilangan dijumlahkan atau dikalikan, hasil penjumlahan akan tetap sama meskipun urutan dari dua bilangan tersebut ditukar atau dibalik. Berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. 2. Asosiatif, ketika 3 bilangan dijumlahkan, hasil penjumlahan akan tetap sama meskipun urutan pengerjaannya berubah.
Berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. 3. Distributif dalam matematika adalah aturan yang menyatakan bahwa angka di luar tanda kurung dapat dikalikan dengan setiap elemen di dalam tanda kurung. Berlaku pada operasi hitung perkalian pada penjumlahan maupun pengurangan. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.